Jangan anggap enteng, tubuhmu sedang lelah melawan gula darah tinggi, padahal kamu merasa baik-baik saja. Kalau kamu sering merasa ngantuk, lesu, atau mood drop, ini bukan cuma capek biasa. Banyak pasien diabetes bilang, saya nggak sakit, tapi tubuh mereka sudah berteriak minta tolong. Di video ini, aku akan tunjukkan 5 tanda tubuhmu mulai capek lawan gula darah tinggi yang sering kamu abaikan. Kamu mungkin tidak merasakan nyeri, tapi tubuhmu sedang berjuang diam-diam. Ini penting banget. Gula darah tinggi itu seperti musuh tak terlihat. Dia nggak bikin kamu teriak, tapi bikin kamu lelah tanpa alasan. Kalau kamu prediabetes atau diabetes, ini video yang wajib kamu tonton sampai habis. Deteksi ini bukan cuma soal tes darah, tapi juga membaca bahasa tubuhmu sendiri. Jangan tunggu sampai ada komplikasi. Tubuhmu sudah kasih tahu kamu sejak dini, kamu cuma belum dengar. Yang pertama dan paling sering terjadi, lelah kronis. Mari kita mulai dari sini. Nursing cinta. Pernah nggak kamu merasa kayak gini? Kamu tidur cukup 7-8 jam semalam. Tapi pas bangun pagi, rasanya badan kayak habis dipukulin. Berat banget buat angkat punggung dari kasur. Siang jam 11, mata udah berat lagi. Sore jam 3 rasanya otak udah foggy, lemot, nggak bisa mikir. Kamu pikir, ini faktor umur kali ya? Atau mungkin saya kurang vitamin. Tapi kalau kamu punya riwayat gula darah tinggi atau diabetes yang belum terkontrol baik, rasa capek itu bukan capek biasa. Itu adalah teriakan dari triliunan sel di tubuh kamu yang sedang bilang, "Tolong, kami kelaparan." Ya, kamu nggak salah dengar. Gula darah tinggi di luar, tapi sel-sel kamu kelaparan di dalam. Dan kalau dibiarkan, tubuh kamu lama-lama akan menyerah atau burnout. Di video ini, kita akan bahas 5 tanda tubuh kamu sudah mulai capek melawan gula darah tinggi. Tanda-tanda yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sinyal SOS dari organ dalammu. Banyak pasien saya di rumah sakit bilang gini, "Nurse cinta, saya tuh nggak ngerasa sakit apa-apa. Nggak nyeri dada, nggak pusing hebat, cuma ya itu, lemes aja bawaannya." Mereka pikir diabetes itu baru berbahaya kalau sudah ada luka borok atau serangan jantung. Padahal, sebelum komplikasi besar itu datang, tubuh sudah ngasih kode-kode halus selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kode bahwa sistem metabolisme kamu sedang overheat. Bayangkan mesin mobil yang dipaksa jalan dengan oli kotor dan bensin oplosan. Mesinnya nyala, mobilnya jalan, tapi suaranya kasar dan tenaganya ngempos. Nah, tubuh kita juga begitu. Hari ini kita akan bedah 5 tanda fisik dan mental saat tubuhmu mulai lelah berperang melawan gula. Cek diri kamu sendiri. Apakah ada 1 atau 2 tanda ini yang kamu rasakan sekarang? Tanda pertama dan paling umum, chronic fatigue atau kelelahan kronis. Beda ya sama capek habis olahraga. Kalau capek olahraga, dibawa tidur besoknya segar. Kalau capek karena gula tinggi, dibawa tidur pun bangunnya tetap lemas. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat secara mikroskopis. Gula atau glukosa itu adalah bensin buat sel tubuh kamu. Supaya bensin bisa masuk ke mesin, butuh kunci namanya insulin. Pada kondisi diabetes atau resistensi insulin, kuncinya macet. Pintu sel nggak mau kebuka. Akibatnya, di aliran darah banjir gula. Makanya pas dicek laboratorium, angkanya tinggi. Tapi di dalam sel, kering kerontang. Sel nggak dapat bensin. Kondisi ini disebut cellular starvation atau kelaparan tingkat sel. Otak kamu nggak dapat energi cukup, kamu ngantuk, lemot. Otot kamu nggak dapat energi cukup, kaki terasa berat, malas gerak. Jadi rasa lemes itu nyata. Itu karena mesin tubuhmu emang nggak ada bensinnya. Meskipun kamu baru makan nasi padang sebakul. Uniknya, semakin banyak kamu makan karbo, gula darah makin naik, darah makin kental, sirkulasi makin lambat, dan kamu justru makin ngantuk. Ini lingkaran setan yang bikin tubuh makin capek. Tanda kedua, masalah di kepala. Bukan gila ya, tapi fungsi otak yang menurun dan emosi yang labil.
sering disebut diabetes distress atau brain fog. Gejalanya, susah fokus, baca satu paragraf harus diulang 3 kali baru ngerti, sering lupa naruh kunci motor atau kacamata, dan yang paling sering dikeluhkan pasangan, sumbu pendek, gampang marah, gampang tersinggung, mood swing parah. Kenapa? Otak kita adalah organ yang paling rakus energi. Dia butuh suplai gula yang stabil 24 jam. Saat gula darah kamu naik turun drastis, roller coaster nih. Kadang tinggi banget, bikin radang di otak, kadang drop atau hipo, bikin otak panik. Fluktuasi ini bikin neurotransmitter atau zat kimia otak kayak serotonin dan dopamin jadi kacau. Hasilnya, kamu jadi gampang cemas, gampang marah, atau merasa down tanpa sebab jelas. Jadi kalau kamu merasa akhir-akhir ini jadi lemot dan galak, jangan buru-buru nuduh karakter. Cek dulu gula darahmu. Mungkin otakmu lagi teriak, minta energi yang stabil. Tanda ketiga ini klasik, tapi sering diabaikan karena dianggap kebanyakan minum aja, yaitu poliuria, sering pipis, dan polidipsia, sering haus. Ini adalah mekanisme pertahanan terakhir tubuh saat dia sudah capek ngurusin gula. Ginjal kita itu saringan pintar. Normally, dia akan balikin gula ke darah supaya nggak kebuang. Tapi, kalau gula darahmu tembus di atas 180 mg per desiliter, ginjal angkat tangan. Udah deh, gue nggak sanggup nahan lagi, buang aja. Akhirnya, gula tumpah ke air seni atau urin. Sifat gula itu menarik air. Jadi, saat gula keluar lewat pipis, dia nyedot cairan dari sel-sel tubuh kamu buat ikut keluar. Makanya, 1, kamu pipis banyak banget, volumenya besar, apalagi malam hari atau nokturia. 2, karena cairan tersedot keluar, tubuh dehidrasi. 3, otak kirim sinyal haus hebat. Kamu minum bergelas-gelas, tapi rasa haus itu nggak hilang-hilang. Kenapa saya bilang ini tanda tubuh capek? Karena ini artinya ginjalmu sedang lembur paksa 24 jam untuk membuang racun gula itu. Kalau dibiarkan bertahun-tahun, ginjalnya yang beneran capek dan rusak, atau gagal ginjal. Jadi jangan bangga kalau, wah metabolisme saya lancar, pipis terus. No, itu ginjalmu lagi teriak minta tolong. Tanda keempat, sistem imun yang mogok kerja. Pernah tidak kegigit nyamuk, digaruk, lecet sedikit, tapi seminggu tidak kering-kering? Malah jadi bernanah atau menghitam? Atau sering banget kena flu, batuk, keputihan untuk wanita? Atau gatal-gatal jamur di kulit? Ini tanda khas gula darah tinggi kronis. Gula yang tinggi dalam darah itu ibarat sirup bagi bakteri dan jamur. Mereka pesta pora, tumbuh subur. Di sisi lain, sel darah putih, pasukan tempur kita, jadi mabuk kalau berenang di darah yang manis. Penelitian menunjukkan efektivitas sel imun untuk memakan bakteri menurun drastis saat gula darah tinggi. Selain itu, gula tinggi merusak pembuluh darah kecil atau kapiler. Aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke luka jadi tersumbat. Jadi, bakterinya pesta, tentaranya mabuk, dan jalur logistiknya putus. Lengkap sudah penderitaan luka itu. Kalau kamu mulai merasa, kok korengan sedikit saja lama sembuhnya ya? Waspada, itu tanda tubuhmu sudah kewalahan menjaga pertahanan. Tanda kelima ini sering bikin orang salah sangka. Asik, saya kurusan. Padahal makan saya banyak loh, nafsu makan tinggi. Eits, hati-hati. Kalau kamu turun berat badan drastis, misalnya 5-10 kg dalam 2-3 bulan tanpa diet dan olahraga, itu bukan prestasi. Itu tanda krisis energi. Ingat tadi, sel tubuh kelaparan karena pintu insulin terkunci. Tapi tubuh harus tetap hidup. Jantung harus detak, paru harus napas. Dari mana dapat energi kalau gula nggak bisa masuk? Tubuh terpaksa membongkar cadangan. Pertama, dia bakar lemak, makanya kurus. Kedua, dan ini yang bahaya, dia mulai memakan otot sendiri, muscle wasting. Jadi kamu kurus, tapi kurusnya kempot. Massa otot hilang, tenaga hilang. Ini tanda diabetes yang sudah cukup advance, atau gula darah yang sangat tinggi dan tidak terkontrol lama. Istilah medisnya, polifagia.
Banyak makan, tapi tetap kurus. Kamu makan banyak, tapi yang dimakan nggak jadi daging, cuma numpang lewat di darah lalu dibuang ginjal. Sementara tubuhmu memakan dirinya sendiri dari dalam. Serem kan? Makanya jangan senang dulu kalau tiba-tiba kurus tanpa usaha. Oke, jadi mari kita rekap 5 tanda tubuhmu mulai lelah. 1. Lelah kronis yang gak hilang di bawah tidur. 2. Brain fog dan emosi labil. 3. Sering pipis dan haus berlebihan. 4. Luka susah sembuh dan sering infeksi. 5. Berat badan turun drastis tanpa sebab. Kalau kamu ngerasain 2 atau 3 dari tanda ini, please jangan diabaikan. Jangan tunggu sampai pingsan atau kena serangan stroke. Tubuhmu masih bisa dipulihkan, asalkan kamu mau mendengarkan jeritan sel-sel tadi. Langkah pertamanya apa? Bukan langsung diet ekstrim, bukan langsung lari maraton. Langkah pertamanya, sadari dan cek. Pergi ke laboratorium atau klinik terdekat, cek gula darah puasa dan HbA1c. Bawa hasilnya ke dokter dan bilang, "Dokter, saya capek. Saya mau perbaiki ini." Saat gula darah mulai terkontrol, percaya deh, rasanya kayak punya tubuh baru. Otak jernih lagi, tidur nyenyak, tenaga balik lagi. Kamu berhak merasa sehat lagi. Kalau video ini bikin kamu sadar, tolong like video ini biar algoritmanya nyebar ke orang yang butuh. Share ke teman yang sering ngeluh capek mulu padahal mudah. Subscribe Nursing Cinta buat tips praktis lainnya. Sehat itu investasi paling mahal. Jaga baik-baik ya. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu komplikasi diabetes yang paling sering terjadi dalam 5-10 tahun pertama. Bye-bye, dadah!